mendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Sekarang akan melakukan wawancara pra supervisi. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya dengan hasil yang memuaskan. Assalamualaikum. Cepat ke sini. Ya. Damai. Di kelas 6. Oke. Baik, Ibu, sebelum pelaksanaan kegiatan supervisi pembelajaran, ada beberapa hal tentunya yang ingin saya sampaikan dan ini menjadi sebuah pengetahuan kita bersama sehubungan dengan pelaksanaan atau agenda supervisi kepala sekolah yang sudah hampir 10 hari ya. 10 hari ini yang terakhir kalau saya tidak. Yang pertama, harus kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan supervisi ini kita mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Agama nomor 64 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Nah, artinya bahwa segala hal yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan ini kita berjalan pada aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KMA. Jadi legal kita ya Bu ya melaksanakan ini, dan ini merupakan bagian daripada tupoksi kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kita mengacu kepada petunjuk teknis Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah nomor 6334 tahun 2021. Ini tentang juknis pelaksanaan supervisi pembelajaran khusus di tingkat satuan kerja madrasah ibtidaiyah. Nah, kalau melihat di dalam isi juknis surat keputusan teknis ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi. Yang pertama, kepala sekolah harus melaksanakan supervisi perencanaan kebijakan. Dalam hal ini barangkali Ibu termasuk kepada tahap pertama sekarang, yaitu supervisi perencanaan pembelajaran yang dalam ini saya nanti akan melihat administrasi yang sudah disiapkan sehubungan dengan pelaksanaan nanti supervisi pelaksanaan. Kemudian yang kedua, supervisi pelaksanaan pembelajaran itu proses tahapan kedua pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, alhamdulillah tahun ini kita mencoba dengan menggunakan model pembelajaran digital, yaitu pembelajaran jarak jauh yang disebut dengan Zoom. Jadi berbeda dengan kalau sebelumnya, kalau saya menyaksikan secara langsung Ibu kegiatan pembelajaran kelas dengan anak-anak, sekarang kita mencoba jarak jauh. Kalau saya tidak masuk kelas, saya bisa memperhatikan dari sini, mengawasi dari sini, mengamati dari sini, berjalannya begitu. Ya, alhamdulillah. Ya, ini sebagai jawaban dari kebutuhan teknologi abad 21 ya, sekaligus pengenalan teknologi pembelajaran. Mudah-mudahan bisa
tulisan hikmah, dan juga tentunya ada berbagai pengalaman. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga, supervisi penilaian hasil pembelajaran. Nanti setelah itu melaksanakan proses pembelajaran, maka berkewajiban bertemu lagi satu kali dengan saya untuk pelaksanaan supervisi yang terakhir, yaitu ibu menyampaikan hasil daya serap dan lain sebagainya dari pelaksanaan kegiatan. Apakah ada sesuai yang ditindaklanjuti dengan pengajaran atau kegiatan dan sebagainya nanti setelah melaksanakan proses pembelajaran. Itu barangkali itu sebagai payung hukum kita melaksanakan kegiatan ini, artinya legal, betul-betul sah, dan merupakan bagian daripada kewajiban kita. Itu sebagai tenaga pendidik, saya sebagai kepala sekolah memiliki kewajiban yang tentunya dalam kaitan proses pembelajaran masuk kepada KMA dan apa juknis keputusan Direktur Pendidikan. Dan kami ya. Oke, selanjutnya Ibu sehubungan dengan tahap yang pertama, yaitu perencanaan pembelajaran. Saya ingin melihat administrasi guru yang sudah disiapkan. Yang pertama, ini saya melihat silabus. Yang pertama, saya melihat lembar tulisan yang tentu Pak Pengawas juga. Ini adalah lembar pengesahan ya. Nanti ditangani oleh Pak Pengawas juga sebagai bukti laporan saya kepada beliau. Kemudian yang kedua, saya melihat silabus guru. Ini adalah bentuk kopian dari silabus yang terdokumenkan dulu di awal pembelajaran ya, yang lembaga sudah mempersiapkannya. Oke, sekarang yaitu tema 5 yang silabusnya ya, revisi kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, program semester. Nah, terkait dengan program semester, materi tema 5 ini itu sudah sesuai bahwa disampaikan kepada anak-anak di sini bulan November minggu ke-3 ya. Oke, bagus. Kemudian RP. Nah, untuk RPP saya sangat berharap Ibu nanti menyampaikan tahapan pembelajaran sesuai apa yang sudah dikeluarkan di sini ya. Ini pendahuluan ada 6 tahapan, kemudian kegiatan inti ada 6 tahapan. Oke, terus jadi tidak lanjut ke sini, ini bagian daripada real gambaran yang akan disampaikan oleh Ibu kepada. Kemudian yang ketiga, jurnal. Ini kalau jurnal secara tertulis sudah Ibu buat ya di buku yang sudah biasa. Ini mah untuk pengalaman saya dan administrasi seperti sih ya. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya materi pembelajaran, materi yang akan disampaikan kepada anak-anak kan sudah memegang buku ya. Oke. Kemudian sebagai tolak ukur pencapaian daya serap berarti ada soal ya, Bu. Pilihan ganda ya, berapa soal 10. Oke, kisi-kisi. Oke. Analisis sekaligus di sini ya. Nah, analisis dan kisi-kisi soalnya udah. Format remedial juga, kalau ada anak yang nanti mungkin di remedial ada di sini ya, udah satu paket ini ya. Oke, bagus. Dan ini tidak dibawa oleh Ibu ke kelas, tetapi untuk acuan saya di sini. Dan nanti Ibu setelah selesai kegiatan PPM kesini lagi untuk memulai. Kemudian buku catatan, masukan atau saran. Ini adalah buku kelas ya. Nah, masuk juga nanti. Kemudian catatan nanti mudah-mudahan berbagai masukan ya untuk meningkatkan kualitas. Nah, selanjutnya Bu, ini terkait dengan administrasi secara umum berarti sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan ini ada beberapa pertanyaan sebelum
selanjutnya alat atau bahan sumber belajar apa yang Ibu siapkan? IPS sama belajar PowerPoint. PowerPoint sudah disiapkan. Terus ini untuk anak-anaknya di buket, contoh buket yang sudah jadi. Ya, ya. Kan ada dua itu, ada yang kayak begitu, terus sama Pak udah ada contoh. Jadi anak nanti dikasih contoh ini loh, buket ini ada dua model. Yang satu bentuk buku, yang satu bentuk lipatan. Apalagi kalau anak-anak sudah mahir di dalam bidang teknologi ya, komputer nanti bisa ditugaskan anak-anak mendesain sendiri. Jadi ini hanya sebatas pengenalan. Itu kan dalam penugasan juga anak itu disuruh menggambar. Saya kasih usaha apa, misalnya mau buat kain batik, misalnya mau buat yang sederhana dulu cincin, misalnya gelang, nanti silakan buat gelangnya gambar, jadi nanti kalau di kelas itu tidak akan sampai 1 jam. Jadi anak-anak minimal mengenal bagaimana cara membuat. Kemudian selanjutnya tolong sampaikan kepada saya terkait dengan materi yang Ibu akan disampaikan. Sudah disampaikan tahapan apa saja akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 3 ya yang membuat dalam pembuat itu misalkan ya membuat apa kalau dalam kegiatan pembuatan akan menyapa anak, menanyakan kabar, lalu memberikan motivasi, lalu berdoa, melakukan kebiasaan. Kebetulan saya hari ini bagian Al-Baqarah ayat 10 sampai 15 yang mengerjakan. Dilanjut dengan penjaminan mutu pembacaan Al-Quran. Setelah itu penyampaian tujuan pembelajaran dan sebelum itu menyampaikan materi sebelumnya yang persepsi. Berlanjut dengan pemberitahuan tentang pendahulu tujuan pembelajaran. Oke, itu adalah di kegiatan awal pendahuluan ya. Kalau di kegiatan ini saya akan menjelaskan materi pertama itu untuk pertama SPDP dulu ya Pak, sampai ciri-ciri, menjelaskan ciri-ciri dilihat dari PowerPoint sambil jalan di buku kerjaan. Terus cara membuat buket yang sederhana. Lanjut ke materi selanjutnya IPS, yaitu tentang posisi dan peran ASEAN melalui PowerPoint, media PowerPoint. Nah, untuk kelas IPS, dalam kegiatan itu ada kegiatan diskusi anak. Saya kasih soal di PowerPoint, silahkan anak mengerjakan dengan kelompoknya. Kebetulan ada materinya, silahkan jawab nanti ke depan seorang-seorang. Nah, hasil dari jawaban anak itu nanti saya tempel. Anak suruh presentasi ke depan seorang-seorang, perwakilan yang mewakili dari setiap kampus. Ya, untuk kegiatan itu dari kegiatan itu ya Pak. Nah, dalam kegiatan penutup ada evaluasi pengucapan saya setelah selesai melaksanakan, lalu ada evaluasi, menyimpulkan dan doa. Berarti ada 3 tahap itu: pendahuluan, inti, dan penutup. Ada satu hal yang ingin disampaikan pada pendahuluan, mohon Ibu nanti lebih tegaskan dan jelaskan tujuan dari materi yang akan disampaikan supaya anak-anak bagaimana caranya bisa lebih fokus mengikuti pelajaran itu nanti setelah tujuannya disampaikan, tujuan dari pembelajaran materi yang disampaikan. Oke Ibu, kemudian yang persiapan tertulis dari sudah ya untuk terkait dengan materi. Terus ada nggak kira-kira materi apa yang tidak masuk dari materi yang saya ini kan pengalaman pertama buat anak dalam hal diskusi. Mungkin anak-anak belum terlalu terbiasa. Jadi untuk semester pertama ini saya harapkan nanti kedepannya akan dibiasakan. Jadi anak-anak Iya, ini pasti kalau anak-anak pasti kaget, kok begini. Saya udah bisa membayangkan pasti anak-anak nanti ada yang aktif, ada yang tidak. Jadi terkadang ada yang belum terbiasa bicara mungkin ya. Mudah-mudahan ini sebagai awal yang bagus Bu, diawali dengan kelompok, kemudian menjaga sehingga kelanjutan kedepannya.
Kemudian Bu yang terakhir, kira-kira kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa setelah mengikuti kegiatan ini? Kemampuan apa? Yang saya harapkan setelah saya memberikan materi ini SBDK dan PET, anak-anak itu sudah bisa membuat, sudah mampu membuat flat. Seandainya mereka itu nanti ke depannya punya usaha sendiri, misalnya di sini ada makroni apa, jadi sudah bisa membuat flat. Dulu diajarkan di sekolah kalau mau mempromosikan usaha itu walaupun sederhana bisa flat. Terus yang kedua itu anak bisa mengetahui ternyata di ASEAN itu, di lingkup ASEAN itu ada yang namanya posisi dan peran ASEAN, Indonesia dalam ASEAN dalam hal ketenagakerjaan melalui nanti di lingkup ASEAN. Jadi itu tahapan kompetensial yang mudah-mudahan dia bisa tercapai. Terus kemudian satu lagi ada yang kira-kira perlu mendapat perhatian khusus pada kegiatan kali ini, misalnya dalam sisi dana ada yang di luar apa ya? Ini masih ada yang ini. Oke. Secara umum saya sudah bisa menggambarkan perencanaan ini dalam pelaksanaan pembelajaran, mudah-mudahan organisasinya sudah lengkap dan silakan ibu berekspresi semaksimal mungkin dan sampaikan materi semaksimal mungkin sehingga anak-anak bisa pesan banyak anak-anak nanti ibu perlu berusaha untuk mengajar supaya saya berdoa mudah-mudahan sinyalnya lancar, tidak ada aliran sehingga proses perjalanan itu berjalan. Saja sekali lagi selamat dan nanti di pembukaan saya mau mengikuti ikut bicara dulu kepada anak-anak dan diajak ketemu. Terima kasih Bu, selamat. Assalamualaikum. Ya silakan Bu Yaya. Ini mau langsung saja ya? Ya silakan. Berarti Bu Yaya begini, kaitan dengan kegiatan supervisi tahap ketiga yaitu apa? Supervisi penilaian hasil kegiatan proses belajar mengajar kita lakukan. Berarti Bu Yaya sudah melewati dua tahapan ya, di mana tahapan yang pertama kita dulu tahapan supervisi perencanaan, melaporkan pendapat persiapan materi yang disajikan. Kemudian yang kedua pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan alhamdulillah kita lancar ya kegiatan unitnya. Hanya saja satu kalau tidak salah di kelas 6 ya, karena terlalu dirusuh-rusuh dalam kaitan kontrak dengan unit ya, sehingga ada beberapa materi mungkin belum termaksimalkan ya, dan itu sebuah hal yang wajar. Nanti lembaga justru akan lebih memfasilitasi. Nah, itu solusinya bukan di ibu tetapi di lembaga. Baik Ibu, sesungguhnya sekarang hanya kepada dialog aja. Nah, tetapi dialog ini bagaimana memberikan sebuah kontribusi baik kepada Ibu, lembaga kepada Ibu ataupun Ibu kepada Ibu. Yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana pendapat Ibu tentang setelah menjalankan ini? Merasa puas? Kalau merasa puas, mungkin cukup kalau cukup puas ya. Kenapa? Karena itu tadi yang pertama durasi waktunya. Saya sudah merencanakan mau berbuat, jadi mengharapkan itu kan waktu itu tema 3 itu pengadaannya SPDS, kebetulan di SPDS itu ada praktek. Jadi otomatis waktu itu dibutuhkannya ada
pengalaman. Ya. Terus yang kedua itu diskusi sama waktunya juga itu harus ya kalau saya itu sehari ada kalau itu sehari dua jadi itu diakui saja karena memang kita kaitan dengan unit itu belum bisa beli kuota yang seharusnya sehingga bisa lebih luas bebas dulu ya. Tapi insya Allah untuk kedepannya kita berusaha memberikan yang terbaik kepada guru yang supaya bisa berekspresi tidak dikejar waktu gitu ya Bu ya. Jadi kaitan dengan penyajian pelajaran pada saat kita menyampaikan dirasa baik. Oke Ibu, yang kedua, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Sudah. Yang pertama dalam kegiatan itu sudah sesuai. Sudah saya langkah memberikan ciri-ciri lapangan pembuatannya. Lanjut dengan materi kedua IPS mulai diskusi. Saya memberikan semangat ke anak sesuai apa yang saya. Oke, alhamdulillah Ibu ya, berarti artinya perencanaan yang sudah dituangkan melalui RPP itu ya, Ibu merasa sudah tersampaikan dengan maksimal dan pesan-pesan yang mungkin saya sampaikan itu pun sudah sesuai apa yang dibaca mungkin. Oke, yang ketiga Ibu, dapatkah Ibu menceritakan hal yang dirasakan sangat memuaskan dalam proses perjalanan menyampaikan materi? Ya, yang pertama itu saya kan mungkin sama semua ya, pengalaman pertama pakai Zoom. Mungkin itu ya antusias, ternyata bisa lo belajar begini. Tanpa supervisi sebelumnya yang Bapak sudah kami kelas, kemudian sekarang kita memakai IT yang baru gitu, saya juga sebagai guru baru memahami itu. Jadi saya cukup senang belajar seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya masalah waktu saja Oke, kalau dalam sisi itu menjadi sebuah nilai kepuasan bagi Ibu, saya semakin bangga ya. Artinya kita sepakat semua berupaya baik kepala sekolah atau guru sepakat dengan menggunakan atau menggunakan teknologi atau biasa ditentukan pembelajaran ya. Kita menggunakan jarak jauh, jadi sekali jarak jauh semua ruangan adalah tempat belajar gitu ya, dan kami tidak bisa melakukan. Oke, terima kasih kalau begitu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai tercapaian tujuan belajar? Alhamdulillah, tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Yang pertama kan tujuan pembelajaran pertama SPDB itu sampai anak bisa membuat buklet. Nah kebetulan saya buat contoh, anak sudah bisa membuat sesuai apa yang saya dalam langkah ya. Terus yang kedua adalah diskusi materi tes, alhamdulillah dan disampaikan hasilnya sudah didokumentasikan di kelas. Oh, di kelas itu ya sebagai bukti ya. Oh, ini hasil-hasil anak ya dalam ini untuk pelajaran SPDB dalam membuat buklet yang sederhana. Ini sebagai langkah konkret bukti nyata bahwa materi yang disampaikan oleh Ibu tersampaikan secara maksimal dan ini anak-anak sudah ini bagus. Ini buat di majalah dinding nanti ya disampaikan. Oke, ini adalah contoh sebagian anak-anak menyampaikan ini ya. Oke. Ini bagus Bu ini ya. Ini kayaknya seperti hasil karya secara langsung tanpa diklakan ini ya. Saya pakai terus cara membuatnya, membuat lainnya, membuat desain. Bagus Ibu. Nah ini sebagai salah satu wujud merasa Ibu puas ya dalam menyampaikan materi dan tersaji dalam sebuah karya anak hasil. Bagus Ibu, ini alhamdulillah ya alami ya. Ini inovasi baru ya. Oke Bu, sebagai lanjutannya, apakah ada sisi lain yang dianggap oleh Ibu sebuah kesulitan melihat? Ya untuk materi saya khususnya ini anak baru pertama kali saya ajak buat diskusi. Buat kalinya itu mau ini memberikan soal ini kelompok lain ini menjawab, jadi aktif anak kita itu. Cuman tadi kemudian ikut tadi masalahnya waktu ya, jadi saya percepat aja. Kontrak sama Jumit ya, karena masalahnya satu. Masalah gratis ya. Ya masalahnya satu itu aja. Sebenarnya saya udah punya gambaran begini anak itu, tapi mungkin untuk anak baru pertama kali cara belajarnya diskusi, saya kasih soal yang didiskusikan, jadi anak-anak belum semua terlalu aktif. Jadi masih ada yang pasif, jadi yang aktifnya itu beberapa orang aja itu yang proses. Mungkin kedepannya untuk semester nanti saya mau ada setiap pelajaran itu ada satu yang diskusi
diskusikan, jadi anak tahu oh begini loh cara berdebat, ini loh cara diskusi yang benar, supaya satu pertanyaan itu bisa dijawab oleh semua orang, semua kelompok tanpa ada textbook dari dulu, tapi berdasarkan pendapat sendiri. Itu mungkin sudah terpikirkan oleh ibu hal-hal solusi atau alternatif ya supaya anak bisa mengungkapkan beberapa belajar berbicara, belajar berani tampil, gitu ya. Memang salah satu persoalan kita sekarang anak-anak belum begitu banyak muncul rasa percaya dirinya ya untuk menyampaikan pendapat, dan itu salah satu solusi ibu atau anak mungkin untuk upaya itu akan dilakukan oleh ibu ya. Kita semakin berani berbicara gitu ya, berani berbicara. Baik, itu kesulitan dan sudah terpikirkan solusi. Kemudian ada kesulitan yang dirasakan selain yang tadi karena dikejar waktu itu ya jimit ya, karena memang sekali lagi lembaga baru bisa berupaya menggunakan jimitnya yang gratis itu ya. Coba ke depan yang tapi walaupun begitu saya ucapkan terima kasih ya Pak dengan adanya jimit itu kan jadi pengalaman baru walaupun dia dikejar-kejar waktu tapi kan masih bisa dilaksanakan, itu bisa mengefektifkan pembelajaran, cuma untuk materi-materi tertentu yang tidak ada seperti prakteknya seperti materi saya itu kesulitannya itu ada karena untuk pelajaran saya waktu itu. Dalam sisi pengenalan teknologi ya saya kan PowerPoint ya Pak, mungkin lanjutan dari yang sebelumnya jadi masih belum bisa dikatakan profesional, baru sebatas bisa. Jadi mudah-mudahan dia kedepannya Bapak mungkin bisa mengadakan latihan dengan yang lebih mampu lagi supaya hasilnya lebih, jadi tidak sekedar bisa tapi kita sudah bisa ke profesional, bisa kalau dikasih buat apa bisa. Jadi fitur-fitur tambahan yang ada di PowerPoint bisa lebih dimaksimalkan lagi ya. Oke Bu, insya Allah itu sebagai bahan masukan dari saya. Ke depan kita berusaha belajar bersama sehubungan dengan penggalian tentang fitur-fitur yang ada di PowerPoint ya, sehingga penyampaian materi bisa lebih menarik. Oke Bu, dari kaitan kesulitan ibu, kesulitan anak-anak sudah tersampaikan sehubungan dengan solusi ya. Oke, lanjutannya dalam kaitan kan ada 2 pelajaran, kalau SPDP itu ada sertifikasi ya Pak. Ya kalau IPS itu saya yang tinggal ustaznya itu 2 orang. Saya itu berarti ada di 40 pas sebenarnya. Jadi itu sudah dipersen dari dalam tingkat 95%. Adakah 95% itu bisa dilihat ke saya data yang akurat? Ini sedang dianalisa ya Bu ya? Ini ya, sudah bisa ya, belum tuntas. Berarti ini yang 2 orang Bu, ibu berupaya untuk dikasih soal. Iya, untuk remedial. Remedial gitu, soal yang sama. Iya, sama-sama saya kasih penjelasan dulu. Itu kan udah urutan soalnya yang 3 juta ya Pak. Jadi saya kasih penjelasan, asal jawabnya silahkan akan mengerjakan. Oh iya. Dari tahapan ketika ibu memberikan soal kedua kalinya setelah di kelas, tercapaian KKM-nya bagaimana? Apakah masih tetap harus upaya lanjutan apa sudah dianggap cukup? Oh berarti kalau begitu tidak terlalu parah-parah amat ya? Iya, soalnya kan di bawah KKM-nya tidak sampai di bawah banget, pas terlalu pas. Artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh guru terkait dengan yang anak kurang KKM itu tidak terlalu harus dalam waktu lama. Kemudian tidak selalu harus menghayal gitu ya, tapi cukup ketika diberi soal pun bisa tercapai sesuai dengan KKM. Oke, bagus. Dan ini sudah ada nama-namanya ya, nama-namanya juga ada dan yang berprestasi juga ada. Ya berarti ini yang nilainya melebihi daripada KKM setelah maksimal ya. Oke. Ibu untuk soal-soalnya ini. Untuk soal-soalnya ini, oh ya menyatu saya. Mohon ini nanti dijadikan sebagai lembar portofolio ya Bu, sebagai bentuk laporan kepada wali murid di saat ketika pembagian lapor ini dicetak di di kantong-kantong portofolio siswa ya, supaya orang tua mengetahui bahwa nilai yang diberikan itu berdasarkan hasil kerja. Baik Ibu, kemudian yang terakhir ini secara umum daya serap soal, daya serap materi pada saat ketika kegiatan seperti ini tersampaikan 95%. Ini saya sudah melihat secara pasti
geser sebelum pertanyaan. Harapan bagi Ibu apa? Harapan saya Ya. supaya ini bisa dapat kelas baru. Ya. Supaya kelas-kelasnya lebih ideal lagi. Iya. Ya. Terus untuk sarana prasarana yang lainnya seperti media, kelas-kelas yang fokus. Iya. Ya, misal kami mau belajar dengan fokus kan emang itu menarik ya Pak Iya, buat iya. anak ya. Mudah-mudahan sekolah Tersedia. bisa ya menyediakan semua itu. Insyaallah ya. Kemudian kaitan dengan sisi semangat Ibu menyampaikan materi kemarin terdorong tidak dari setelah kegiatan kemarin. Oh saya ini hanya mau yang lebih semangat gitu. Ada. Justru itu saya memang menjadi lebih semangat lagi. Iya. Oke. Dalam kaitan ini untuk peningkatan mutu kualitas, Ibu memberikan saran kepada lembaga apa? Apakah harus menghadirkan tim ahli? Pembinaan? Mungkin tidak terlalu gimana ya Pak. Tapi bisa dengan berbagai sumber dulu, Iya. mencari berbagai referensi tanpa ada, misalnya jangan dulu kecuali kita udah urgen banget Iya. masalah, tapi selagi bisa kita melihat referensi dari Google, dari YouTube, dari apa, nah, kita sama-sama belajarnya. Nah, jadi di sana dituntut dulu ada satu upaya Iya, sedikit dulu gitu ya. seandainya sudah stuck tidak bisa, ini gimana susah, tak baru mungkin Bapak bisa mengadakan, kan mungkin dari guru-guru apa masalahnya apa. Nah setelah kita melihat referensi dari berbagai sumber, bisa bertanya, bisa dari Google, dari YouTube, dari berbagai sumber. Nah setelah tidak ada titik temu, bisa seperti satu masalah ini baru kami mengajukan ke Bapak supaya terlatih. Ada pelatihan Ya, untuk ya. peningkatan mutu gitu ya. Oke Ibu, terima kasih, banyak hal yang bisa dipahami dan didengar oleh teman-teman, berbagai masukan dari guru-guru yang sudah menyampaikan supervisi tahap ketiganya ya, karena dalam hal ini lembaga pun harus mendengar apa yang menjadi keluhan para pejuang-pejuang. Saya doakan Ibu yang pertama sehat, kemudian yang kedua panjang umur, kemudian yang ketiga masih tetap semangat ingin mengajar mengertikan di sini dengan terus menjadi guru yang berinovasi, dan dari saran dari kelembagaan terus menggali ilmu yang pedagogiknya supaya menjadi guru yang berkualitas. Itulah guru yang merdeka, harus berinovasi dan menjadi guru yang berkualitas. Ketika berbicara eksistensi yang berkualitas, yakin anaknya dan bisa berkualitas. Itulah visi jauh pada saya tidak. Terima kasih Bu sekali lagi, mudah-mudahan segala upaya dan usaha Ibu untuk menyampaikan materi kemarin pada saat kita mau jumit kita tentunya menjadi sebuah amal kebaikan dan dibalas oleh Allah Subhanahu dengan pahala yang setimpal, supaya Ibu berkah lebih besar dari usaha Ibu dan menjadi sebuah amal kebaikan. Dari saya atas nama kelembagaan mengucapkan terima kasih, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.